Ya, jadi memang ini mungkin satu tantangan besar, tantangan alam yang tidak bisa dihindari. Ya. Pemirsa dimanapun saat ini Anda berada, terkait dengan pembangunan infrastruktur di NTT tentunya menjadi tanggung jawab bagi senambung dari pemerintah Republik, terutama pemerintah Provinsi NTT. Saat ini Provinsi NTT sedang giatnya membangun baik secara infrastruktur ataupun pembangunan sumber daya manusia lainnya. Terkait pembangunan infrastruktur jalan di NTT, tentunya masyarakat NTT perlu tahu tentang bagaimana pengembangan atau perkembangan dalam kaitan dengan hal-hal pembangunan itu. Sore hari ini di samping saya telah hadir Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTT, siap untuk memberikan informasi edukasi terhadap masyarakat NTT terkait dengan program-program kerja jalan yang berstatus jalan provinsi ataupun jalan lain dalam kaitan tanggung jawab Pemprov NTT. Selamat sore Bapak Kabit. Selamat sore Pak Franco. Ya. Dalam kaitan dengan pembangunan infrastruktur jalan yang sementara pemerintah provinsi sudah lakukan, tahun ini ada beberapa luas jalan hampir berapa ratus meter yang dikerjakan menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Ini tentunya juga masyarakat harus tahu tentang kondisi real di lapangan seperti apa. Tentunya suara Bapak Kadit sebagai penanggung jawab Dinas Teknis terkait, suaranya sangat-sangat diharapkan oleh masyarakat NTT. Untuk itu suara Bapak kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Franco. Untuk tahun 2020 ini pemerintah Provinsi NTT melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melaksanakan kegiatan khusus di bidang jalan. Itu ada 36 ruas jalan yang dilaksanakan di daratan Flores, Timur, Sumba, Alor, dan di Sabu. Dari 30 sekian paket ini ada 15 paket yang dibiayai dari pinjaman dari Bank NTT dan ada 16 paket yang dibiayai dari pinjaman dari PT SMI. Untuk pinjaman yang dari Bank NTT ini sekarang sudah dalam proses kontrak dalam pelaksanaan pekerjaan yang berasal dari pinjaman PT SMI ini. Sekarang masih dalam proses pelelangan, proses prakontrak. Tentunya sekarang kita memasuki tahap pertengahan tahunnya. Bahkan sudah hampir 4 bulan lagi kita memasuki tahun baru, tahun depan ini ya. Ini proses kerja mungkin selama ini memang kita terkendala karena masa pandemi COVID ini. Nah, tapi kemungkinan ada laporan dari tim kerja yang ada di lokasi bahwa presentasi kita kerja sampai saat ini dia berapa persen seperti itu. Untuk paket pekerja yang sudah dilaksanakan, memang masalah COVID ini sangat mempengaruhi. Dan hampir 2 bulan itu sangat mempengaruhi proses mobilisasi di lapangan. Baik itu mobilisasi peralatan, mobilisasi tenaga kerja, maupun mobilisasi bahan. Jadi ini kita praktis, waktu kontrak kita hampir 2 bulan itu kita tidak bisa beraktivitas di lapangan. Benar. Ya tentunya dengan waktu yang terbuang selama 2 bulan ini terus terang mempengaruhi progres pencapaian dari visi di lapangan. Untuk sampai dengan saat ini memang ada sebagian yang tidak terlalu terdampak. Itu prosesnya jalan baik, ada yang sudah mencapai 90%, bahkan ada paket-paket yang seperti rehab jembatan itu sudah selesai. Tapi secara umum progres pencapaian di lapangan ini masih ya sekitar rata sekitar 60-70%. Sudah mencapai titik itu memang ada deviasi dari rencana kerja dengan realisasi.
Tapi kita berusaha supaya kita terus mendorong di lapangan supaya dilakukan percepatan untuk mengejar waktunya. Dan kita harapkan setelah pelaksanaan kontrak ini bisa selesai. Tapi kita juga ya harus memaklumi ini wabah pandemi ini. Jadi ada beberapa rekanan yang menyampaikan permohonan untuk mendapatkan kompensasi waktu yang hilang karena pandemi itu, dan itu akan kita pertimbangkan untuk bisa dilakukan penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan. Boleh tahu tentang nilai besaran uang yang dianggarkan khusus untuk 30-an paket ruas jalan tadi? Untuk paket-paket yang sudah jalan ini, itu yang dari sumber pendanaan pinjaman Bank NTT, dari DAU, ada dari DAK dan juga PAJD. Itu total nilai kontraknya sebesar 624, sekian. 600-an miliar. Ya. Selama ini ada keluhan-keluhan dari pihak ketiga terkait dengan proses pekerjaan mereka atau seperti apa? Maksudnya bagaimana? Keluhan dari pihak ketiga dalam kaitan dengan pihak pekerja, ya, pihak kontraktor itu yang mengeluh terkait dengan hambatan-hambatan di lapangan atau tidak? Ya, kalau sebagian besar ya mengeluhnya karena wabah, akibat wabah pandemi ini. Pertama mereka kesulitan untuk mobilisasi, baik peralatan, terus mobilisasi material, dan yang hampir semua kendala yang dialami menyangkut ketersediaan tenaga kerja. Dari tenaga kerja, mereka memobilisasi tenaga kerja dari luar masuk ke dalam itu terhalang, tidak bisa melewati. Ada desa-desa tertentu di sekitar lokasi itu yang mereka menutup sama sekali adanya harus mobilisasi orang. Akses jalan sementara itu kan ditutup karena itu persoalan pandemi COVID ini ya, apalagi juga sementara berlakunya ya PSBB ini syarat pembatasan sosial. Jadi memang ini mungkin satu tantangan besar, tantangan alam yang tidak bisa dihindari. Pemirsa, dialog singkat ini tentunya bermanfaat untuk pencerdasan publik masyarakat NTT khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Atas perhatian diucapkan terima kasih.